Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya sungguh hati kami boleh tertuju hanya kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai yang ke-28, tapi hanya beberapa ayat saja yang kita baca, yaitu ayat 21, 23, 24, 25, 26. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan teguknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Tema perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, mengatasi kesuaman rohani. Kesuaman adalah penyakit rohani yang tidak kasat mata, serius dan menular yang selalu terjadi seperti suatu siklus dalam kehidupan umat percaya dan gereja Tuhan. Alkitab mencatat dan menjelaskan semua itu. Sejarah kehidupan bangsa Israel dan bahkan gereja Tuhan memaparkan dengan jelas bahwa kesuaman itu selalu terjadi berulang-ulang. Dunia kita dengan segala kemewahan dan daya tariknya telah menyilaukan mata orang percaya, sehingga mereka memfokuskan mata dan mengejar kekayaan dunia serta mengabaikan kebutuhan rohani yang pada akhirnya mematikan gereja Tuhan. Solusi terhadap masalah ini utamanya adalah pelayanan pemuridan terhadap umat percaya, sehingga mereka menjadi murid-murid yang serupa dengan Kristus, yang terbebas dari kebutaan rohani dan tidak kehilangan vitalitas spiritual. Kekristenan itu bukan hanya sebuah pengakuan percaya. Kekristenan adalah sebuah gaya hidup yang dihayati dalam segala situasi sebagai suatu bakti yang tulus kepada Tuhan. Kesuaman menurut Kamus Bahasa Indonesia, hangat, tidak panas, tidak dingin. Dalam konteks hidup iman Kristen, makna figuratifnya adalah suatu kondisi orang yang tetap pada pengakuan sebagai Kristen, tetapi tidak ada penghayatan dan komitmen hidup selaku orang Kristen. Ada yang menyebut sebagai Kristen kuburan, artinya dilihat dari hidupnya orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa dia adalah orang Kristen, tahunya waktu meninggal dan dikuburkan secara makam Kristen. Kesuaman dalam konteks bahasan ini adalah suatu kondisi kehidupan iman karena sesuatu hal menjadi tidak ada gairah dan komitmen, tidak menyatakan ketidakpercayaan, juga tidak menyatakan ketidakpercayaannya, tetapi kekristenan yang diwarnai oleh sikap acuh tak acuh. Hari ini kita belajar dan juga melihat bagaimana kesuaman rohani yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada masa Nabi Yeremia. Firman Tuhan berkata, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui sejauh mana kerajinan bangsa Israel dalam ibadah, dalam mempersembahkan korban sembelihannya dan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi sedih, sebab ibadah mereka hanyalah ibadah rutinitas, ibadah seremonial saja, ibadah kewajiban saja dan tidak disertai kasih yang mendalam. Dengan lidah mereka memuji Tuhan tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Dengan lembu atau
kambing mereka memberi persembahannya, tetapi hati mereka tidak berkorban dalam menaati firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah perintahku, maka kamu akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi bagi Tuhan, mendengarkan dan menaati perintah itu lebih penting daripada kelihatannya beribadah tetapi hatinya tidak taat. Tuhan sangat kecewa dengan sikap bangsa Israel. Tuhan melihat bahwa umatnya tidak lagi mau mendengarkan suaranya, tidak mau memperhatikan perintahnya. Sebaliknya, mereka hanya mengikuti kedagingan sendiri, pikirannya sendiri, rencana-rencananya sendiri, dan kekerasan hatinya sendiri. Tuhan berkata, dari sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai saat ini, aku telah mengutus kepadamu hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus, tetapi kamu tidak mau mendengarkan suaraku dan tidak mau memperhatikan. Bahkan kamu menjadi keras hati dan berbuat lebih jahat dari nenek moyangmu. Jadi, sudah banyak hamba Tuhan diutus oleh Tuhan di tengah-tengah umatnya untuk membimbing, mengarahkan umatnya kepada jalan yang benar. Tetapi kelihatannya bangsa Israel lebih memilih jalannya sendiri. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Sudah sejauh mana kita sebagai jemaat Tuhan sungguh mau melaksanakan firman Tuhan itu? Kesuaman rohani terjadi di saat kita sudah tidak lagi mau menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu mari kita jaga hati dan pikiran kita. Jangan sampai hati dan pikiran kita seperti bangsa Israel. Sebaliknya, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur dalam menerima firman Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan di hati kita bisa bertumbuh dengan baik, bahkan terus berbuah lebat. Ada sebuah cerita, ada seorang melamar pekerjaan di pabrik terasi. Pertama kali masuk ke pabrik itu, dia sungguh-sungguh tidak betah. Bau terasi itu sangat menyenyakkan hidung. Dia mau berhenti saja, tetapi bosnya berkata, ya pertama kali Anda bekerja di pabrik saya pasti Anda tidak tahan baunya. Tetapi nanti kalau sudah tiap hari masuk kerja, Anda akan menjadi terbiasa. Pegawai yang lain dulu juga seperti itu. Ternyata perkataan bos pabrik terasi itu benar. Setelah pelamar itu setiap hari masuk kerja, lama-lama ia terbiasa. Demikian juga ketika hati kita yang tulus dan murni mulai diracunin oleh dosa. Semula kita merasa gelisah saat berbuat dosa, tetapi berikutnya menjadi terbiasa, tidak lagi merasa bersalah, tidak lagi merasa berdosa, tidak lagi takut akan Tuhan. Lama-lama hatinya menjadi tumpul dan keras. Kesuaman rohani dapat kita atasi bila belajar menaati firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Takut akan Tuhan membuat hidup rohani kita lebih bergairah, lebih bersemangat, dan lebih sukacita. Kita akan memuji Tuhan dan penuh sukacita. Kita akan beribadah dengan sukacita. Kita akan melayani Tuhan juga dengan sukacita. Tetapi bila kita tidak taat, maka segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan hanyalah sebatas kebiasaan saja. Akhirnya kita akan mengalami kesuaman rohani. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kasihani kami Tuhan. Jika di dalam hidup kami mengalami kesuaman rohani, Tuhan, Engkau memberikan kepada kami gairah dan rasa hormat kami kepada Tuhan, dan ketaatan kami di dalam kami melakukan perintah-Mu. Bapa di surga, Engkaulah menjadi pengharapan kami yang mampu mengubahkan hidup kami, sehingga hari demi hari kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami. Amin.